Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dekasari. Saya dari Institut Global Tangerang, dengan kelas SI 19BI SIF, dengan jurusan Sistem Informasi Program Studi Business Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan bagian UTS saya, yaitu part 3 dengan mata kuliah Business Intelligence, yang akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sih penggunaan aplikasi Google Data Studio. Nah, yang akan berhubungan dengan mata kuliah Business Intelligence. Oke, langsung aja. Untuk langkah yang pertama ini ada ketentuannya, yaitu harus mencari minimal 500 record data dalam bentuk file CSV yang nantinya kita akan cari di kaggle.com, kemudian akan diimport ke Google Sheet, lalu akan ada proses cleaning data, akan menampilkan data atribut, kemudian menampilkan dashboard berupa grafik. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih Google Data Studio itu. Nah, Google Data Studio adalah layanan dari Google sebagai produk yang berguna untuk visualisasi dan laporan dari data-data. Nah, kelebihannya apa sih menggunakan aplikasi Google Data Studio ini? Kelebihannya sangat banyak ya. Salah satunya yaitu dapat menggabungkan data dari banyak sumber. Jadi bukan hanya dari satu sumber, misalkan dari Google Spreadsheet doang, tetapi bisa juga bergabung atau diimport dari Google Analytics, Google Code SQL, kemudian Google AdWords dan lain sebagainya. Kemudian sumbernya juga bisa berupa data yang diambil dari YouTube, Facebook, Line, Link, kemudian Bing Ads dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu adalah mudah dimodifikasi dan memiliki opsi widget yang lengkap. Di sini bisa disertakan grafik-grafik seperti pie chart, kemudian head graph dan lain sebagainya. Kemudian Google Data Studio ini bisa dengan mudah dibagikan, kemudian bisa juga dengan mudah digunakan atau divisualisasikan, yang penggunaannya ini easy to read. Kemudian bisa membuat sebuah laporan yang interaktif, dan juga di dalam Google Data Studio ini terdapat free template yang langsung bisa kita gunakan secara mudah. Langsung saja untuk cara pakainya. Yang pertama ini kita harus mencari data, yaitu berupa dataset yang saya cari melalui website kaggle.com. Di sini kaggle.com ini membutuhkan akun untuk bisa masuk, yaitu bisa melalui Google atau bisa melalui email dan lain sebagainya. Kemudian setelah membuat akun dan bisa masuk ke dalam website kaggle.com, bisa langsung mencari dataset yang akan kita import ke dalam aplikasi Google Data Studio atau Google Spreadsheet.
Nah, di sini bisa langsung search atau bisa di filter. Di sini karena saya sudah terdapat datanya, yaitu saya menggunakan top 10.000 anime movies yang filenya ini bisa kita lihat di dalam konteks konten atau bisa dilihat di dalam pengunduhan datanya. Nah, setelah di download bisa kita buka di dalam download. Saya cari dulu karena di sini saya sudah mengekstrak. Nah, ini akan saya pindahkan ke dalam satu folder saja supaya gampang untuk dicari. Nah, kalau sudah diekstrak, kemudian ini akan kita buka ke dalam Excel. Nah, ini merupakan data dari dataset anime top 10.000. Nah, karena di sini kriterianya itu minimal adalah 500 record, jadi bisa dicek dengan cara Ctrl Shift tanda panah. Nah, di sini terdapat lebih dari 10.000 malah, yaitu ada 10.001 konten ya, dan terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, setelah dibuka dengan Excel, karena di sini tidak bisa terbaca dengan rapi, kita bisa menggunakan Google Spreadsheet, yaitu kita buka di sini. Nah, di dalam menu di sini langsung kita klik sheet-nya untuk bisa membuka file ini dalam bentuk dalam spreadsheet ya. Kemudian klik plus. Nah, bisa langsung diimport atau dibuka. Lalu klik upload. Dan masukkan file Excel-nya. Tunggu sampai file uploadnya selesai. Setelah ini akan terdapat perbedaan antara membaca file CSV menggunakan Excel dan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, di sini sudah bisa dibaca secara otomatis file dalam Excel ini, file anime ini bisa dibaca sesuai dengan kolom dan tidak perlu pusing seperti ketika dibuka dalam Excel secara langsung. Nah, Google Spreadsheet ini sangat memudahkan dalam hal pelaporan-pelaporan, dalam hal pembuatan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan dalam Google Data Studio, yaitu kita klik saja
ke Google Data Studio-nya. Nah, ini langsung masuk ke akun Google yang otomatis sudah ada ya di laptop atau komputer. Kemudian bisa klik buat, lalu ke sumber data. Nah, di sini saya menggunakan sumber data dari Google Spreadsheet yang tadi sudah dibuka. Nah, di sini ada dua karena sebelumnya saya sudah membuka file coffee prices historical chart data. Tapi di sini saya menggunakan Animatop 10.000. Nah, sudah terdapat di lembar kerja, kemudian menyertakan opsi, lalu dihubungkan. Nah, untuk proses cleaning data ini, cleaning data adalah proses yang opsional ya. Kita bisa menghilangkan dimensi dari data atau metrik, kemudian kita bisa menjumlahkan atau menduplikasikan, dan juga bisa menjumlahkan yang berbeda. Di sini ada sembunyikan. Misalkan di sini saya akan menyembunyikan enggak. Di sini saya tidak akan menyembunyikan satupun dimensi atau metrik karena ini akan dipakai untuk proses yang selanjutnya. Nah, setelah ini kita jelajahi. Nah, ini merupakan tampilan dari analisis data. Oke, misalkan di sini saya akan menambahkan dimensi episode, kemudian rating, kemudian kita bisa pilih tabelnya. Dan diperkecil. Nah, ini merupakan contoh dari visualisasi dalam bentuk tabel. Kemudian akan saya tambahkan diagram batang akan
saya tambahkan ya. Di sini terdapat kesalahan ini filenya tadi hilang guys. Ini saya hapus saja. Jadi di sini penentuannya kita bisa menggunakan grafik sesuai dengan yang kita mau, grafik atau diagram. Terdapat diagram lingkaran atau pie chart, diagram batang, garis, dan lain sebagainya sebagai sebuah visualisasi data untuk lebih bisa dipahami penggunaannya, kemudian bisa lebih mudah dibaca dalam hal pelaporan. Mungkin sekian